Kasus pembunuhan Vina dan Eki masuki babak baru, penggalan fakta perlahan mulai terungkap. Seiring berjalannya waktu dan derasnya sorotan publik, apalagi ketika keluarga terpidana angkat bicara bahwa mereka mengaku mereka korban salah tangkap. Terakhir DPO yang bernama Peggy alias Peron juga dikabarkan tertangkap di Bandung, Jawa Barat. Betulkah ia merupakan otak pembunuhan Vina? Apakah lantas misteri ini sudah terpecahkan? 8 tahun berlalu, mengapa hingga kini aparat masih kesulitan menelusuri teka-teki kasus Vina? Selengkapnya kita ulas dalam The Prime Show bersama saya, Abraham Silaban. Siapa dia anaknya? Itu anaknya baik tuh. Saya kan tidak tahu menahu kejadian tersebut. Apa yang dituduhkan juga saya tidak menahu. Orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Kisah tragis dua sejoli Vina dan Eki, korban serangan geng motor di Cirebon tahun 2016 silam, kembali mencuat dan memasuki babak baru setelah 8 tahun membisu. Mirisnya kematian sepasang kekasih Vina dan Eki menyisakan misteri. 7 orang pelaku dipidana seumur hidup, 1 orang pelaku telah bebas, dan 3 pelaku masih buron. Keluarga pun terus berjuang mengungkap fakta yang masih menjadi teka-teki demi memperoleh keadilan bagi Vina dan Eki. Keluarga pengennya cepet ketangkep lah. Cepet ketangkep, cepet diadili juga kayak yang lainnya. Gitu. Karena sudah menghilangkan nyawa orang kan. 8 tahun berlalu sejak peristiwa ini, namun fakta mengejutkan lainnya terungkap ke publik. Salah satu terpidana kasus ini bernama Saka Tatal mengungkapkan bahwa ia menjadi korban salah tangkap dalam kasus Vina. Ia merasa tidak pernah mengenal Vina dan Eki, apalagi membunuh keduanya. ...27 Agustus 2016 pukul 10 malam, Vina berboncengan motor dengan kekasihnya Eki dan rekannya melintasi Jalan Perjuangan depan SMPN 11 Kota Cirebon. Di perjalanan, korban dilempari batu oleh 11 orang pelaku gerombolan bermotor. Saat terjatuh, kedua korban dibawa ke depan SMPN 11 Talun, Cirebon, dan dianiaya oleh para pelaku. Bahkan Vina mengalami pemerkosaan. Usai menghabisi nyawa kedua korban, para pelaku membawa dan meninggalkan jasad di jembatan Kepongpongan agar terlihat seperti peristiwa kecelakaan. Vina pun meninggal dunia di rumah sakit. Jembatan Talun di Jalan Pangeran Cakrabuana, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjadi salah satu lokasi di mana Eki dan Vina dianiaya oleh para pelaku. Saya Abraham Silaban mencoba menyusuri lokasi kejadian di jam yang sama ketika Eki dan Vina dianiaya di kegelapan dalam sunyinya malam. Jadi saya Abraham Silaban, saya akan mengajak Anda untuk melihat satu persatu lokasi di mana Eki dan Vina mengalami penganiayaan oleh 11 anggota geng motor. Ini adalah titik pertama. Sobat, saya akan mengajak Anda untuk melihat ya. Persis kami melakukan tapping siaran ini di atas jam 7 malam, jam di mana peristiwa tragis itu menimpa almarhumah dan kekasihnya. Oke, boleh nyalain lampu. Nah, ini lokasi yang tergolong sepi ya. Coba dimatiin lampunya. Nah, gelap sekali. Ini adalah suasana di sini tanpa penerangan, sepi, yang ada hanyalah
suasana kendaraan yang melintas. Tapi yang jelas di tempat ini disebutkan menjadi salah satu tempat di mana kedua korban mengalami penganiayaan. Coba nyalain lagi. Oke, kita akan lihat lokasinya. Nah, kalau kita lihat di lokasi, di sini persis nih. Anda bisa lihat nih. Di sini banyak sekali pohon pisang, rumput-rumput liar, dan di atas sana adalah, ya, ada flyover ya. Di tempat ini disebutkan komplotan ataupun kelompok geng motor 11 orang dengan keji menganiaya almarhumah Vina dan juga kasihnya Eki yang juga disebutkan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Karena terjadinya gesekan ataupun percekcokan di antara pelaku dan korban. Sebentar Mas. Nah, kita tanya nih warga di sini. Dengan siapa namanya Mas? Dengan Mas Akbar. Mas Akbar. Habis main futsal nih kelihatannya Mas. Iya, ini baru selesai. Ayo futsal ya. Oke. Mau pulang ke rumah ya? Iya. Oke, boleh geser ke sini sedikit supaya kita nggak menghalangi orang yang lagi melintas. Oke. Mas Akbar, dan sini Mas dengan Mas siapa? Mas Dika. Mas Dika. Nah, jadi lokasi tepatnya itu seperti apa? Karena kami dengar bahwa ada 3 titik lokasi. Salah satunya adalah di flyover Talun, yang mana disebutkan, kami dapat informasi dari warga sekitar, sempat dilakukan di sudut sini, di bawah flyover sini, penyiksaan atau penganiayaan. Cuma pada akhirnya katanya jenazahnya ditaruh di atas kembali. Yang benar seperti apa Mas? Kalau denger mah katanya sih emang awalnya di bawah dulu. Di bawah, terus kemudian di atas. Nah, habis dari atas tuh diseret ya sampai ke SMP ya. SMP 11. Depannya Ada belakang ya depan SMP 11 tuh kayak ada showroom. Nah, di belakang showroomnya itu tempat eksekusinya di situ. Oke. Kami dengar katanya korban waktu itu dalam perjalanan dari Jalan Perjuangan menuju ke Taman Sumber. Ini udah benar. Udah benar. Sumber ke sana. Oke. Di situ dilempar, kemudian dikejar. Yang ingin saya tahu, ini kan lokasi sepi ya, Mas Akbar ya. Dan warga sini kan jelaskan ya. Iya. Nah, memang di sini tuh ada orang yang nongkrong, orang-orang kelompok geng motor atau komplotan-komplotan anak penyuka motor atau seperti apa sih? Kalau saya dengar awalnya tuh emang si Vina tuh punya mantan. Nah, mantannya tuh anak geng motor. Oh. Jadi ibaratnya direbut sama si cowok Korban. Ya, si Iya, Eki. ya. Nah, sama Alvin kan anak geng motor. Jadi pas dia lagi malam mingguan ya, kalau nggak salah itu Betul. lagi malam mingguan mau ya diikutin tuh dari Taman Sumber. Dari Taman Sumber. Udah diikutin dari Taman Sumber. Oke, sampai ke sini lah. sampai ke sini. Oh. Terus Oke. dieksekusi di sini. Nah, kalau di sini sendiri ini Mas Akbar memang sepi kayak gini setiap Ya, harinya. Setiap hari seperti ini. Dari tahun-tahun yang sebelumnya juga memang sepi seperti ini. Baru-baru ini kayak ada pangkalan ojek di situ. Ada Oke. bapak-bapak biasanya ngumpul. Berapa ya jarang-jarang juga sih kumpul-kumpul kayak gitu. Oh, Kalau waktu kejadian 2016 emang sepi banget di sini. sepi banget ya. Ya, Tapi ini bukan tempat spesifik anak-anak geng motor kumpul, bukan? Bukan. Kan warga sekitar. Sekarang kan kasusnya sudah difilmin tuh. ya betul. Diangkat ke layar lebar. Udah nonton belum? Udah nonton ya? Belum kalau saya. Oh, belum ya. Nah, kalau yang udah nonton gimana nih tanggapannya? Karena kan ada 3 orang katanya DPO yang belum ditangkap, tapi sekarang penegak hukum berusaha sekuat mungkin untuk menindak pelaku. Semoga ya ketemu aja sih tersangka-tersangka yang belum tertangkapnya. Kalau Mas Akbar sendiri ada merasa resah nggak dengan ada informasi bahwa komplotan geng motor yang disebut terlibat di dalam ini, sekalipun ini sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, Ya, betul. tapi kan kita tetap aja ada rasa kegundahan, apalagi ekspos di layar lebarnya dapat penonton banyak, belum lagi ekspos beritanya juga lumayan banyak gitu loh. Bagaimana tanggapan sebagai warga sekitar? Kalau tanggapan saya awal-awal emang pas awal kejadian itu resah banget, soalnya beberapa jam sebelum kejadian saya emang lewat ke sini, main lewat sini. Ini kan saya lihat ada lampu-lampu nih sebetulnya ya. Andai kata misalnya orang teriak di sini, minta tolong misalnya, atau ada orang yang merintih kesakitan, kencang dan lain sebagainya, kedengeran nggak sih sebetulnya Mas? Sebenarnya ini pabrik tuh
Gudang baru. Ini baru semua. Emang sebelum dari Sebelumnya sini ini kosong juga semua. mati ya. Kosong semua. Di sini juga kosong. Emang Jadi kayak pas segitu loh, tempatnya sepi, sunyi. Oh gitu. Jadi memang sunyi ya. Iya. Ini pabrik juga di belakang kita ini baru ya. Baru. Jadi memang kalaupun memang ada rintihan, kalau misalnya ada cekcok dan lain sebagainya yang ada di sini memang kurang terdengar lah bisa dikatakan gitu ya. Oke. Mas Akbar, Mas Dika, terima kasih ya. Terima Oke, kasih siap. informasinya ya. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya ada di flyover Talun. Ini adalah tempat kejadian perkara dari 3 tempat kejadian perkara yang menjadi momen krusial detik-detik penganiayaan terhadap Vina dan Eki. Di flyover ini, di Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ini adalah lokasi di mana kedua korban ditemukan. Kedua korban sengaja diposisikan telungkup seolah-olah menabrak pembatas jalan dan terjadi kecelakaan tunggal di sini. Tapi pada fakta yang ditemukan berdasarkan dari hasil persidangan dan vonis yang dijatuhkan bahwa mereka adalah korban penganiayaan dan Vina almarhumah juga korban pemerkosaan. Sungguh ini tragis, sungguh ini sangat disayangkan. Saya sengaja berdiri malam hari ini di sini untuk menunjukkan kepada Anda lagi dan lagi ambience ataupun gambaran secara utuh bagaimana kira-kira peristiwa itu terjadi pada malam itu. Waktu pada malam itu tak jauh berbeda ketika kami berada di sini. Pukul 9 malam hari, yang mana disebutkan di tempat ini jugalah pertama terjadi kontak antara geng motor, komplotan geng motor 11 orang, yang kemudian disebutkan melakukan pengejaran dari arah SMP 11 Cirebon dan menyenggol ataupun melakukan penyerangan terhadap Eki yang saat itu berboncengan dengan kekasihnya almarhumah Vina. Pada saat itu mereka terjatuh dan disitulah terjadi penganiayaan. Penganiayaan itu terjadi tak jauh dari tanjakan flyover Talun, dan di tanjakan ini pula lah pada saat itu para pelaku mengeluarkan berbagai alat-alat kekerasan seperti batu, bambu, bahkan disebutkan ada yang menghunuskan samurai. Dari sini kemudian kedua korban dibawa ke bawah flyover. Informasi yang kami terima, di bawah flyover ini adalah kawasan sepi yang mana beberapa saksi mata ataupun warga sekitar menjelaskan di situ pula lah awal-awal pemukulan, awal-awal penyiksaan itu terjadi sebelum pada akhirnya korban yang bernama Muhammad Rizky Rudiana dan kekasihnya Vina dibawa ke SMP Negeri 11 Cirebon, dan di sana pula lah kemudian Vina diperkosa secara bergiliran, sangat tragis tentu saja, dan kemudian di sana juga disebutkan terjadi penyiksaan sampai pada akhirnya kedua korban kembali dibawa ke sini dan dibuat dalam posisi terlungkup seolah-olah terjadi kecelakaan tunggal. Selanjutnya, saya Abraham Silaban menuju Jalan Bakti. Di lokasi ini, Eki dan Vina kembali dianiaya. Bahkan, di belakang tembok showroom ini, Vina diperkosa. Sobat, saya ada di TKP, lokasi di mana almarhumah Vina di masa kritisnya ia diperkosa di tempat ini, diruda paksa di tempat ini. Dengan berat hati saya mau mengatakan ini, saya harus bersiaran di sini di tempat yang sangat sepi ini, persis di seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Tempat ini banyak rumput liar ya, dan tergolong sepi ya. 8 tahun yang lalu disebutkan ini belum banyak rumput dan lain sebagainya, tapi sungguh gelap di sini ya. Kami sengaja bersiaran malam hari di sini untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana ambience malam itu. Minim penerangan ya seperti ini. Coba dimatikan lampunya. Nah, seperti ini.
Saya ada di detik-detik di mana para pelaku itu melakukan aksi kejinya terhadap dua korbannya. Nyalakan sekarang. Coba kita berikan penerangan lagi supaya lebih jelas lagi. Nah, seperti ini kira-kira. Dan di pepohonan ini disebutkan, di belakang pohon ini aksi keji penganiayaan dilakukan, pemukulan dan lain sebagainya dilakukan oleh komplotan geng motor. Disebutkan di belakang tembok. Saya akan coba naik nih, melihat langsung lebih dekat lokasi pada malam hari itu. Di mana? Ayo. Kita akan lihat lagi. Di belakang tembok inilah disebutkan peristiwa tragis itu menimpa almarhumah Vina dan juga kekasihnya Eki. Di tempat ini, tempat yang sepi, tempat yang menjadi saksi bisu, tembok ini menjadi tembok yang saya harus katakan juga menjadi saksi bisu. Peristiwa keji itu harus dialami oleh seorang almarhumah. Sampai pada akhirnya ia mengalami penyiksaan dan diruda paksa di sini. Dan kemudian korban sekarat dibawa kembali ke flyover Talun. Mereka dibawa ke sini pukul 9 malam. Pukul 9 malam dibawa ke sini. Dan disebutkan bahkan ada informasi yang kami terima bahkan sampai hampir tengah malam, sampai sebelum pada akhirnya para korban dikembalikan ke flyover Talun dan dibuatlah cerita skenario bahwa mereka mengalami kecelakaan tunggal. Peristiwa ini tentu sudah 8 tahun berlalu, tapi keadilan bagi keluarga korban masih dinantikan sampai hari ini. Bahwasanya kami hadir di sini untuk memberikan keterangan demi keterangan, menggali informasi demi informasi terkait dengan peristiwa ini, fakta-fakta baru di lapangan, mengingatkan kepada kita betapa pentingnya hukum di Republik ini harus ditegakkan. Sekalipun langit dan bumi runtuh dan binasa, hukum harus berdiri tegak bagi mereka-mereka yang mengalami ketidakadilan. Saya Abraham Silaban, saya berdiri di sini dan saya menunjukkan komitmen kami untuk mencari keterangan demi keterangan, fakta-fakta di lapangan terkait dengan kasus ini. Lagi dan lagi, dengan segala hormat kami kepada keluarga korban, dengan segala hormat kami kepada keluarga korban, kami mohon maaf andai kata ini membongkar, membuka luka lama, tapi apa yang kami sampaikan di sini adalah kebenaran. Harapannya dengan diungkapnya kebenaran, maka keadilan dapat ditegakkan. Saya Abraham Silaban. Kami akan telusuri secara lengkap kasus ini.